di Masjid Nabawi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memperoleh pahala sebesar-besarnya dengan menjalani kehidupan rumah tangga. Karena pernikahan merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya pernikahan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dari antara kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah, ya Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian tenteram bersama mereka. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, itu cinta kasih dan sayang menyayangi. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini dalil bahwasanya pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, terlalu banyak dalil yang menjelaskan akan keutamaan pernikahan. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan tentang keutamaan pernikahan. Di antaranya Rasulullah SAW, ya, di antaranya Allah menjelaskan bahwasanya para rasul mereka menikah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan anak keturunan. Di antara karunia yang Allah berikan kepada para anbiya, Allah jadikan mereka menikah. Allah jadikan mereka menikah dan punya keturunan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda untuk segera menikah. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda sekalian, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena pernikahan itu bisa menjaga kemaluan dan juga bisa menundukkan pandangan. Karenanya para ulama menjelaskan, jika ada dua orang, si A dan si B, si A sengaja tidak menikah supaya konsentrasi untuk beribadah. Ya, kalau dia menikah dia tahu waktunya akan habis untuk anak dan istrinya. Sementara dia ingin selalu puasa sunnah, sementara dia ingin selalu, ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu salat malam, ya. Jadi dia sengaja meninggalkan pernikahan agar konsentrasi beribadah. Sementara si B, dia menikah sehingga punya istri, sehingga punya anak. Dengan menikahnya dia terkurang waktunya. Salat sunnahnya semakin berkurang, salat malamnya juga berkurang, puasa sunnahnya juga berkurang. Karena apa? Dia harus punya waktu untuk ngurus anak istri. Dia harus mencari nafkah. Mana yang lebih afdal, si A atau si B? Kata para ulama yang lebih afdal si B. Si B lebih afdal daripada si A. Kenapa? Karena pernikahan sendiri itu sudah merupakan ibadah. Karena pernikahan itu juga sendiri adalah merupakan ibadah. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh tiga orang yang, ya, mereka bercita-cita untuk banyak ibadah. Ada yang satunya mengatakan, "Inni usolli wa la anam," saya akan senantiasa salat malam dan tidak tidur. Yang satunya berkata, "Sa'asum wa la uftir," saya akan senantiasa berpuasa, tidak akan berbuka. Yang satunya berkata, "Sa'atazilun nisa," saya akan meninggalkan para wanita. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la akhsyakum lillah wa atqakum." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. "Walakinni usolli wa anam," tapi saya salat malam dan saya tidur. Wa asum wa uftir, tapi saya berpuasa dan saya berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Ini bahwasanya menikah adalah sunnah Nabi dan bahkan sunnah para anbiya. Dia tadi sore kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Musa alaihissalam rela bekerja 10 tahun menjadi penggembala kambing untuk bayar mahar. Ya? Dia seorang rasul. Ya. Kenapa? Karena mahar itu perkara penting dalam Islam. Ya. Akad nikah merupakan perkara penting. Allah mengatakan, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan mereka para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Perjanjian yang berat. Oleh karenanya para hadirin, pernikahan merupakan ibadah yang mulia, ya. Nah, sekarang kita ingin bagaimana, ya, agar kita bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dalam menjalani
kehidupan rumah tangga kita. Karena ada sebagian orang menggunakan rumah tangga seakan-akan kehidupan rumah tangga seakan-akan hanya kegiatan duniawi. Ini rugi. Harusnya dia berusaha bagaimana dengan menjalankan kehidupan rumah tangga dia bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya. Baik para hadirin, untuk itu kita harus mengenal apa sih tujuan maqasiduz zawaj, apa sih tujuan utama pernikahan. Maqasiduz zawaj banyak, namun terpusat pada 3 yang paling utama. Apa sih tujuan pernikahan? Kenapa adanya syariat pernikahan? Para ulama menjelaskan, yang pertama di antaranya ya adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini tujuan pertama. Seorang menyalurkan hasratnya dan syahwatnya ke tempat yang halal, tempat yang halal. Sehingga tatkala dia menyalurkan ke tempat yang halal, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kedua adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh. Nabi SAW bersabda, waladun salih yad'u lahu. Kalau seorang anak-anak meninggal dunia, terputus amalannya, kecuali dari 3 perkara, di antaranya anak saleh yang mendoakannya. Tadi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan kepada para nabi istri-istri dan anak-anak. Berarti mencari anak saleh dari pernikahan juga tujuan pernikahan utama. Kemudian tujuan ketiga adalah untuk memupuk rasa cinta di antara pasangan suami istri, untuk ada agar timbul ketentraman di antara keduanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ini 3 tujuan ini. Kalau seorang menjalani kehidupan rumah tangganya dalam rangka mencapai 3 tujuan ini, maka segala perkara yang dia lakukan untuk mencapai 3 tujuan ini semuanya bernilai pahala. Kenapa kita punya kaidah dalam Islam ya, bahwasanya al-umur bi maqasidiha, bahwasanya perkara-perkara tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka perkara tersebut juga menjadi baik. Kalau perkaranya buruk, maka kalau tujuannya buruk, maka perkara yang mengantar kepada keburukan juga itu merupakan perkara yang buruk. Kita punya kaidah juga, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, ma la yatimul mustahabbu illa bihi fa huwa mustahab. Kalau ada suatu perkara yang wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Dan kalau ada perkara yang sunnah tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain juga hukumnya sunnah. Contoh sederhana, salat Jumat adalah wajib bagi laki-laki. Maka berkeluar dari rumah berjalan menuju masjid juga hukumnya wajib. Karena tidak mungkin dia sampai ke masjid menghilang tiba-tiba ke masjid, tidak mungkin. Maka berjalannya dia dari rumah menuju masjid juga hukumnya apa? Wajib. Contohnya memakai minyak wangi tatkala salat hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka membeli minyak wangi dengan tujuan untuk memakainya di dalam salat, membeli juga hukumnya apa? Sunnah. Ya. Karena ini adalah sarana untuk menjalankan sunnah tersebut. Nah, kembali berdasarkan kaidah ini, maka kita ingat kembali apa sih tujuan pernikahan? 3 perkara: menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, kemudian memperoleh anak yang saleh, dan yang ketiga adalah menumbuhkan kasih sayang, ketentraman antara suami istri. Segala perkara yang mengantarkan kepada 3 perkara ini semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Kita mulai satu persatu. Di antara tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Dan ini perkara yang diseriusi oleh Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi mengingatkan dan lebih tegas kepada para wanita, ya, para wanita yang di antaranya mereka melayani suami-suami mereka, dan sebaliknya juga Rasulullah SAW juga mengingatkan suami untuk melayani istrinya. Dua-duanya saling memiliki kebutuhan biologis. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi SAW, jika seorang lelaki mengajak istrinya berhubungan, kemudian istrinya menolak tanpa alasan yang syar'i, ya, menolak, akhirnya suaminya tidur di malam hari dalam kondisi marah, ya. Habis gimana, mau kemana kalau begitu, tidak ada pelampiasannya. Kata Allah, kata Nabi SAW, la'anat al-malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi, kecuali yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita ini. Kenapa? Karena di antara tujuan pernikahan menjaga kemaluan suami. Nah, kalau suami ingin berhubungan kemudian istrinya tidak mau, ini masalah bagi suami. Apalagi kalau istrinya cuma
satu-satunya. Tidak ada yang lain. Terus mau kemana? Batang bulu tidak bermanfaat. Ya? Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata kepada para wanita tentang wanita. Kata Nabi SAW, wa in kanat alaqata, kalau suaminya berkehendak menggauli istrinya dan istrinya sudah berada di atas pelana ontanya, kata Nabi segera turun. Jangan dulu pergi, layani dulu suami. Layani dulu apa? Suami. Istrinya apa? Karena kenapa? Hasrat suami itu bisa datang tanpa diduga-duga. Bisa di sebelum subuh, bisa jam 12 malam, bisa jam 3 sore, bisa jam 10 pagi. Dan kita laki-laki nanti akan nyanyi. Tiba-tiba ada yang kita lihat, tiba-tiba ada yang kita hayalkan, tiba-tiba hasrat muncul. Istri tentunya siap melayani. Tentunya kita tidak langsung berhubungan, kita juga bertugas agar istri berhasrat. Bagaimana caranya? Tapi maksud Nabi, istri harus siap melayani. Bahkan kata Nabi, kalau istri sudah pergi naik onta, suruh turun harus melayani suaminya. Ibarat kita kalau istri misalnya sudah naik mobil mau kemana, sudah naik taksi, kemudian mau ke pasar, tiba-tiba kita berangkat, kita sini dulu. Maka supir sudah tunggu ya. Gampangnya seperti itu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti, lagi di tanur, bakar roti, suaminya berkeinginan, maka tinggalkan itu roti. Bahkan sebenarnya mengatakan meskipun rotinya hangus, ini mubadir, tapi ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, mengalahkan mubadir tersebut, gak jadi masalah. Jadi kalau istri lagi masak-masak, suaminya panggil, jangan bilang sebentar mas. Suaminya gelisah di belakang itu, sudah matikan kompor, entah di belakangan itu, bisa dilanjutkan nanti di belakang. Ya, jadi kenapa keseriusan Nabi dalam masalah ini? Karena masalah menjaga pandangan, bukan pandangan, menjaga kemudian perkara besar dalam Islam. Perkara besar dalam Islam itu diantara tujuan utama pernikahan. Demikian juga seorang suami berusaha melayani istrinya. Kalau istrinya berhasrat, suaminya berusaha untuk melayani. Sampai Nabi mengatakan, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu sedekah. Nabi mengatakan sedekah dapat pahala. Karena dia menyenangkan hati istrinya, memuaskan istrinya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua belah pihak, suami dan istri, berusaha memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Jangan sampai suami pergi terlalu lama, istri ditinggal, ataupun kemudian istri pun sebaliknya tidak melayani suaminya. Dua-duanya saling membutuhkan. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kata seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar, ya, inni uhibbu an atazayyana lin nisa kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka untuk berhias di hadapan para wanita sebagaimana aku suka mereka berhias di hadapan. Kenapa? Karena harus saling memberikan hasrat di antara keduanya. Oleh karenanya sampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya namanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma sholat malam, ya, bukan cuma puasa. Di antara ibadah yang dianjurkan juga adalah seorang wanita menghias dirinya untuk memenuhi hasrat suaminya, merapikan tempat tidurnya, diberi parfum tempat tidurnya, ya, sehingga suaminya ketika pulang semangat. Dan kalau pulang dari kantor lihat istrinya dalam kondisi pakai pakaian perang, kemudian bawa bawang, bawa mampol, gimana dia mau semangat? Sementara suaminya di kantor ketemu cewek yang indah-indah. Wanita-wanita kalau kerja, kira-kira dia penampilannya biasa-biasa saja atau seindah-indahnya? Seindah-indahnya, secantik-cantiknya, semenor-menornya, seseksi-seksinya dia pergi ke kantor. Wanita tersebut ketemu dengan para suami. Nah, suami tiap hari ngeliat gitu, begitu pulang ketemu istrinya, ketemu pakai baju perang, repot. Robek-robek, kemudian bawa besi, bawa bawang dan macam-macam. Bagaimana dia bisa berhasrat? Maka masalahnya harus diperhatikan. Kebersihan rumah itu penting, kebersihan tempat tidur penting. Jangan sampai ada bunyi tikus, bunyi bau kecoa, macam-macam. Jangan. Ini ibadah, istri berusaha membersihkan tempat tidur yang persiapan agar bertemu dengan suami dan ini dapat pahala. Suami juga demikian, terlihat dirinya. Kalau pulang dari kantor, dia rapi dulu, mandi dulu, bersih dulu, yang pakai parfum, baru ketemu istrinya. Jangan asal nyosor aja, tidak mempersiapkan dirinya. Karena istri juga ingin suaminya baunya harum. Jadi dua-duanya saling membantu. Ingat, menyenangkan istri dapat apa? Dapat sedekah. Berhubungan dengan istri juga dapat sedekah. Ya, kalau seorang istri kemudian misalnya ikut fitness, mempercantik diri, ya tidak apa-apa. Suami juga bantu. Istri kemana ke salon, suruh permak dirinya, nggak apa-apa. Itu demi kita sendiri, jangan pelit-pelit. Agar kita senang memandang istri kita. Kalau lihat istri kita, kita berhasrat. Tapi kalau sudah lihat nggak berhasrat, lihat kok mengerlinkan mengkerutkan dahi, lihat istri, ini gawat kalau seperti ini. Baik, ini yang pertama, ya,
agar suami bisa terjaga kemaluannya dengan layanan istri, dan sebaliknya agar istri juga bisa tersalurkan hasratnya dengan pelayanan suami. Maka saya ingatkan kepada sebagian saudara-saudara saya yang jauh dari istrinya, yang kerja di luar negeri, sekarang sarana banyak alhamdulillah. Jangan lupa untuk WhatsApp istri, jangan lupa untuk video call istri, karena dia punya hak untuk apa? Untuk bermasalah dengan suaminya. Kalau tidak, setan bisa jadi membuat dia melakukan hal yang haram. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjadikan syahwat bergelora. Ini yang pertama, para hadirin. Yang kedua, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan pernikahan adalah bagaimana bisa memperoleh anak yang saleh. Ini tujuan sangat luar biasa. Ya, saya katakan, aset terbesar bagi kita di dunia dan akhirat adalah anak yang saleh. Aset terbesar daripada segalanya untuk kepentingan kita di dunia dan akhirat adalah anak yang saleh. Di dunia kalau kita punya anak saleh, kita bahagia. Lihat anak kita baca Quran, lihat anak kita sholat, lihat anak kita nurut, bahagia luar biasa. Itu surga dunia. Surga dunia kalau punya anak yang saleh, dibilangi nurut, sering kasih hadiah kepada ayah ibunya, dia tidak lupa mengunjungi orang tuanya di masa tua, tidak dijadikan orang tuanya dimasukkan ke pantai jompo. Ini kenikmatan luar biasa. Maka seorang harus berusaha agar anaknya bisa jadi anak yang soleh. Kemudian saya katakan aset terbesar juga di akhirat. Kenapa? Kalau anak kita soleh, kata para ulama, seluruh amalan dia ngalir sama kita. Seluruh amalan dia, anak kita kalau soleh, kita sudah meninggal. Kita sudah meninggal. Dia baca Quran, dia bersedekah, dia sholat malam, dia puasa, itu seluruh pahalanya ngalir sama kita. Kenapa? Karena anak min kasbi walidihi. Karena anak adalah hasil dari orang tuanya. Kita yang dulu mendidik dia, kita yang berusaha manggilkan guru ngaji, kita yang berusaha ngantar ke pengajian, kita ngajar dia di sholat, Maka seluruh amal dia kalau soleh mengalir kepada kita. Adapun kalau dia bermaksiat tidak mengalir sama kita, karena kita nggak ngajarin dia maksiat. Jadi ini luar biasa. Oleh karenanya dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Wa qala anna li hadha. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata, kok bisa saya derajatnya tinggi? Padahal dia tahu amalan dia sederhana. Maka dikatakan kepada dia, istighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampunan buatmu. Derajatnya naik. Apa yang kita butuhkan kalau kita sudah meninggal, para hadirin? Ingin anak kita doain. Makanya dia mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amalu. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali ada 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun shalih yad'u bihi, anak saleh yang mendoakan. Kita tatkala meninggal belum tentu punya sedekah jariyah, belum tentu. Mungkin waktu hidup pelit dan macam-macamnya, atau uang tidak punya, uang habis untuk keperluan kehidupan. Belum tentu punya ilmu yang bermanfaat, belum tentu jadi ustaz. Anak soleh ini penting. Untuk punya anak soleh tidak harus jadi ustaz. Saya ulangi, untuk punya anak soleh tidak harus jadi apa? Ustaz. Banyak orang biasa-biasa anaknya ustaz, anaknya soleh, masya Allah. Banyak orang biasa-biasa anaknya dokter yang soleh, anaknya insinyur yang soleh, luar biasa. Kalau kita punya anak kaya, kita selalu harap dia menjadi seorang yang hebat dalam masalah dunia. Kita panggilkan guru bahasa Inggris, guru kimia, privat di rumah, sampai anak kita hebat. Tidak apa-apa kalau dia hebat, tapi dia harus soleh. Percuma kalau dia hebat, kaya raya, dokter yang terkenal, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah doain gitu. Lalu sudah mati, apa yang kita perlu dengan harta dia? Tidak perlu dengan harta dia. Yang kita perlu doanya. Bahkan saya bilang kalau kita punya anak, mungkin akhirnya jongkok, mungkin ideal, tapi dia rajin sholat, rajin berdoa, itu yang kita perlu. Apalagi kalau anak kita pintar, dunianya berhasil, agamanya berhasil. Luar biasa. Anak soleh ini aset yang paling luar biasa. Seorang ditinggikan derajatnya gara-gara anak soleh. Istighfari waladika laka. Dikatakan kepada dia, karena anakmu sering beristighfar bagimu. Al-Munawi rahimahullah, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i, berkata, maksudnya istighfari waladika laka, anakmu beristighfar buat engkau, dari 2 sisi dapat pahala. Anak itu mendoakan engkau dan tidak dapat pahala, dan engkau jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala anak itu beristighfar, seakan-akan kau yang beristighfar sendiri. Kenapa? Karena amalan anak adalah amalanmu. Karena amalan anakmu adalah amalanmu sendiri. Jadi kau beruntung dari dua sisi. Kenapa Nabi mengatakan anak soleh yang mendoakan? Kalau kita sudah meninggal terus amalan kecuali anak soleh yang mendoakan. Karena yang setia mendoakan kita setelah kita meninggal itu anak soleh. Ya akhi, istri kita setia mendoakan kita. Orang tua kita paling setia mendoakan kita.
Tapi biasanya orang tua kita lebih dahulu dipanggil oleh Allah daripada kita. Kalau kita meninggal, istri kita juga doain kita, sering doain kita. Tapi istri kita tidak lama kemudian juga meninggal. Atau istri kita kalau nikah lagi, mungkin dia lupa sama kita. Mungkin. Atau mungkin dia bilang, suami saya dulu kurang ajar, sekarang mantap suami saya. Bisa jadi. Tapi yang setia doain kita, anak kita. Antum tanya dalam murid pada diri antum, yang sering antum doakan siapa? Orang tua. Doain istri pernah atau tidak? Jarang-jarang kan? Jujur saja, jangan bohong. Kita doain istri, tapi tidak terlalu sering. Yang paling sering kita doakan siapa? Orang tua dan anak, ini paling sering kita doain. Demikian juga anak kita yang paling sering dia doakan adalah siapa? Adalah kita. Makanya dia mengatakan anak soleh yang mendoakan. Padahal orang lain juga doain kita, tidak jadi masalah. Orang nggak kenal kita doain kita bermanfaat. Tetapi Nabi memutuskan anak karena itu doa yang tidak pernah terputus. Dan kedua, amalan dia juga jadi amalan kita. Amalan dia juga jadi amalan kita. Ya akhi, kalau ente berharap doa dari teman, ente saja jujur tanya pada diri sendiri. Kapan ente doain teman ente? Sering atau tidak? Jarang. Kecuali teman ente lagi mati baru dia bilang semoga Allah ampuni. Tunggu dia mati baru ente doain. Atau dia lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehari-hari jarang kita doain teman. Jujur aja. Ente mau diharapkan doain sama murid-murid ente? Coba tanya, yang sering doain ustaz siapa? Jarang juga kan? Jarang kita doain ustaz kita. Oleh karenanya yang paling kita bisa harapkan doanya adalah anak-anak. Makanya ajari anak-anak kita sejak kecil, jangan lupa doain bapak dan ibu. Jangan lupa doain papi dan mami. Kalau papi mami dan meninggal, kami tidak butuh dengan hartamu, yang kami butuh apa? Doa. Wasiatkan kepada anak-anak untuk menjadi anak soleh dan mendoakan kita. Perhatikan di sini, seluruh amalan anak soleh kembali kepada dia. Begini ceritanya, kalau antum meninggal, anak antum mungkin baru berumur 20 tahun antum meninggal. Antum punya anak dua, satu 20 tahun, satu 23 tahun. Kemudian dua-duanya meninggal 40 tahun lagi. Yang satu baru meninggal umur 60, satunya umur meninggal 63. Antum sudah meninggal. Selama 40 tahun ini, pahala anak antum dua orang ini mengalir terus sama antum. Anak dua jadi berapa? 80 tahun. Berapa? 40 sama 40. Berarti Anda dapat bonus hidup selama 80 tahun. Seakan-akan demikian. Kenapa amalan anak ini lari-lari semua ke Anda? Luar biasa. Nah, bagaimana kalau Anda punya anak 10? Luar biasa. 40 kali 10, 400 tahun dapat bonus amal soleh. Bagaimana kalau Anda punya anak 30? Luar biasa. Itu bukan urusan saya bagaimana caranya. Tapi kalau dia punya anak 30, luar biasa ya. Saya masih ingat ada teman saya dari Saudi cerita. Dia punya tetangga, punya anak banyak, 13 atau berapa, lebih belasan-belasan. Kalau dia ke masjid itu anak-anaknya di saf depan. Salat semua, Masya Allah. Bahagia atau tidak? Bahagia. Sampai ada anak yang masih kecil, ada-ada di masjid. Dia pegang anak tersebut, kamu ibunya yang mana? Kata. Dia lupa ibunya yang mana. Arab, Masya Allah, anak yang banyak. Saya punya teman, ya, dari Madinah. Waktu Indonesia saya tanya, kamu anakmu berapa? Kata dia, sekarang 4 tahun depan. Bedanya di mana? Kalau sekarang 10, tahun depan 13. Kok bisa? Istri saya 3 memang semua. Masya Allah. Mantap atau tidak? Mantap. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak soleh itu aset yang luar biasa. Ini di antara manfaat kita bahwasanya dia amal soleh dia menurut kepada kita. Di antaranya kata para ulama, kita dan anak soleh ini saling menguntungkan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi siapa di antara kita atau anak kita yang derajatnya lebih tinggi, maka kita akan diikutkan. Anak soleh kita derajat lebih tinggi di surga, kita akan diusul. Kalau kita lebih tinggi, anak kita disusulkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya juga beriman. Dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya keturunan, bisa artinya nenek moyang. Di antara dzurriyyah berarti nenek moyang seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin, "Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka yaitu kami angkat dzurriyyah mereka, nenek moyang mereka di atas perahu yang berisi. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, nenek moyang. Jadi dzurriyyah dalam bahasa Arab ini disebut oleh para ahli tafsir. Bisa artinya anak-anak, bisa jadi orang tua. Oleh karenanya kata Allah, dan orang
oleh zuriyah, anaknya atau bapaknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan susulkan anak mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahalanya. Saya kasih ilustrasi seperti di contohnya sederhana untuk mudah menggambarkan. Misalnya orang tua ada seorang, dia di surga level 10 misalnya. Ternyata anaknya di level 2 di surga. Surga kan bertingkat-tingkat. Orang tuanya di level 10, anaknya level 2. Maka Allah dengan syafaat orang tuanya, Allah akan angkat anaknya ini lalu juga ke level 10 bertemu dengan orang tuanya. Dan Allah tidak akan mengurangi wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Seharusnya kalau kita pakai logika, bapaknya kalau ingin bergabung sama anaknya dari level 10 dia turun ke level 5 misalnya atau level 6 supaya anaknya bisa naik ke level 6 bertemu. Dia harus memberikan sebagian pahalanya ke anaknya. Tapi ternyata tidak begitu aturannya. Aturannya sang ayah tetap bertahan di level 10, anaknya didongkrak ke level berapa? 10. Dan sebaliknya pun demikian. Kalau anak kita ternyata di level 10, ternyata kita di level 2, maka dengan syafaat sang anak, Allah bisa angkat kita ke level 10 bersama anak kita. Maka anak soleh itu aset paling besar di akhirat. Makanya saya sampaikan sama antum sekarang ini, kalau agama kita pas-pasan, maka anak kita jangan sampai seperti kita, harus lebih hebat daripada kita. Saya tanya sekali lagi, yang antum semua ini yang hafal juz amma coba angkat tangan. Yang hafal juz amma coba angkat tangan. Yang hafal juz amma coba angkat tangan. Saya tidak tanya mahasiswa ya, saya tanya bapak-bapak. Yang hafal juz amma 1 orang, yang lain 2 orang, yang lain tak putria ya. Ya akhi, jangan sampai anak Anda seperti Anda. Anak Anda jangan cuma hafal juz amma, lebih daripada itu. Jangan sampai anak kita seperti kita, kekurangan agama kita. Kita ini anak kita lebih hebat daripada kita. Agar nanti di surga kita bisa didongkrak oleh anak. Ya, maka tatkala kita tahu pentingnya anak soleh, maka seluruh usaha yang kita lakukan agar menjadikan anak kita anak soleh semuanya berpahala. Antum masukkan pondok, biayanya besar, itu berpahala. Antum berarti telah bersedekah pada tempatnya. Antum panggil guru ngaji ke rumah, guru bahasa Arab ke rumah, pahala itu. Pahala. Bekali anak Anda dengan ilmu agama agar dia kuat kalau dia jadi insinyur yang soleh. Kalau dia jadi pejabat yang soleh, bukan pejabat yang koruptor. Kalau dia jadi dokter yang soleh, tidak hanya mencari dunia, tapi dia juga bisa berdakwah. Kalau ada yang susah dia bantu, kalau ada yang miskin dia kurangi biayanya. Tidak orientasinya murni duniawi, jangan. Rugi kalau ente uangnya semua untuk bidik anak supaya jadi orang hebat di dunia. Akhirat tak punya apa? Gak punya hafalan Quran, sholat malas-malasan, ya. Terus kalau ente sudah meninggal terus bagaimana? Siapa yang mau doain ente? Oleh karenanya perlu perjuangan untuk didik anak-anak, perlu kesabaran, ya. Perlu telaten, perlu duit, biaya. Ini semua harus diperhatikan agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Baik. Jadi saya ulangi, segala perkara yang bisa menjadikan anak kita anak soleh, maka seluruhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, bagaimana caranya mendidik agar anak menjadi anak yang soleh? Banyak teori dan banyak praktek. Tapi di antara perkara yang paling penting, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Di antara ciri-ciri penghuni surga, yaitu ciri-ciri ibadur rahman, mereka berdoa kepada Allah untuk kesolehan anak-anak mereka. Kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, dan mereka ibadur rahman yang mereka berdoa kepada Allah, ya, mereka berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak dan istri yang saleh. Jadi orang yang saleh itu mendoakan anak istri supaya masuk surga bersama dia. Jangan dia masuk surga sendirian. Islam melarang kita egois. Tidak boleh kita egois, harus hanya mikirkan bukan urusan saya anak istri saya, penting saya masuk surga. Tidak boleh dalam Islam. Makanya Allah wajibkan para suami untuk mengajak anak istri masuk surga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari neraka jahanam. Jadi perintah. Seorang lelaki tidak boleh egois, harus ngajak anak istrinya apa? Ke surga. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Thaha, wa
wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Anda salat butuh kesabaran, nyuruh anak istri salat juga butuh kesabaran, berpahala. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, justru kami yang beri rezeki kepada kalian. Kenapa banyak orang karena alasan cari rezeki lupa untuk suruh anak istri salat? Banyak orang seperti itu. Bahkan kata para ulama, ayat ini merupakan dalil kalau seorang lelaki menyuruh anak istrinya sholat, dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ente kerja, tapi jangan lupa di tengah pekerjaan telepon istri. Gimana, mami sudah sholat belum? Belum papi, sudah sholat dulu lah, jangan lupa sholat dulu. Anak-anak sudah sholat belum? Tanya, telepon. Kalau enggak WhatsApp gratisan ya. Tanya gimana sudah sholat belum? Berpahala ini, telepon dapat pahala. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Suruhlah anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah. Sahabat bangunkan anak-anak, tidak gampang ajak anak-anak sholat subuh di masjid. Tidak gampang, tapi perjuangan. Ayo nak bangun nak sholat subuh di masjid. Sabar, dibangunkan gimana caranya. Dengan yang lembut, kadang-kadang agak keras saja jadi masalah. Tapi jangan juga kasar-kasar ya. Seperti saya dengan cerita seorang syekh cerita, ada seorang ayah bangunkan anaknya sholat subuh. Kata dia, "Walad gum, bangun, kata anaknya mau bangun. Gum, bangun sholat. Anaknya mau bangun. Akhirnya dia marah, dia bilang, "Ya himar, keledai bangun." Akhirnya anaknya bangun. Abi tadi bilang apa Abi? Keledai. Berarti Abi bapaknya keledai dong. Jangan juga kita pakai kata-kata yang kotor. Tidak. Bagaimana kisah para imam tidak salah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ibunya ngantarin dia ke masjid sholat subuh. Ditunggu, saya lupa Imam Ahmad atau yang lain. Ibunya ngantarin ke masjid sholat subuh, ditungguin di luar. Agar anaknya bisa sholat subuh di masjid. Perjuangan bapaknya, perjuangan. Ya, jangan berjuang. Nak, bangun nak, jangan terlambat sekolah, nanti kamu rapotmu nanti merah. Kita semangat kalau masalah dunia. Nanti guru marah di sekolah, tapi kalau tidak sholat subuh, nggak apa-apa. Jangan dibangunkan, dia tidur, nanti kalau bangun sholat subuh, nanti ngantuk di sekolah. Jangan. Ya, anak kalau sholat itu bahagia. Ente akan bahagia lihat anak anda hafal juz amma, bahagia. Lihat anak anda buka Al-Quran, kemudian lihat anak anda jadi imam, bahagianya luar biasa. Lihat anak anda nurut, dan anda yang untung nanti kalau sudah besar. Dia tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Anda ingin berharap anak berbakti kepada orang tua, jadi anak yang soleh. Kalau tidak soleh, gimana tahu berbakti kepada orang tua? Dia tidak tahu cara berbakti. Orang tuanya dicuekin, tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah kasih hadiah. Kalau pinjam uang dari anaknya, dianggap pinjam, tidak dikasih. Bapak belum bayar hutang sama saya. Wah, bapaknya ditagih sama anaknya. Subhanallah. Tapi kalau anak anda soleh, dikasih aja. Makanya didik anak perlu perjuangan. Yang pertama berdoa. Nabi Ibrahim saja Nabi berdoa untuk anak. Di antara doanya dia berdoa, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya syirik, jangan sampai anak saya syirik, jangan sampai anak saya sesat, jangan sampai anak saya ikut aliran yang tidak. Jagalah akidahnya ya Allah. Doa menangis malam-malam berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai anak saya ikut teman-temannya yang nakal, hati-hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga berdoa, ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku penegak salat. Doain agar anak-anak rajin salat. Mereka sangat butuh dengan doa kita. Di antara doa yang dikabulkan doa orang tua kepada anak. Doain, bangun malam doain anak. Jadi pertama, agar anak kita saleh, kita berdoa. Yang kedua para hadirin, agar anak kita soleh, kita berusaha kita juga soleh. Kita berusaha kita juga soleh. Karena ini sangat dampaknya sangat luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dalam Hadis Sahih, bapaknya itu waktu meninggal dia mengatakan, saya tidak tahu ada 1 dirham syubhat pun yang saya makan, nggak ada. Bapaknya yakin semua yang saya makan itu halal 100%. Nggak ada yang uang ragu-ragu, nggak ada uang korupsi, nggak ada uang ini, nggak ada uang ragu-ragu, semuanya uang halal. Kenapa? Karena dia tahu bahwasannya makanan itu yang dia makan kepada anaknya akan berpengaruh terhadap akhlaknya. Maka dia tidak makan kecuali yang halal. Dia tidak makan kepada anak istrinya kecuali yang halal. Pantas anaknya Imam Bukhari. Nah kalau kita kemudian makan macam-macam, anak kita nanti amburadul. Oleh karena kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga makanan kita. Oleh karena dalam ayat Al-Quran
Ya. Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Tatkala mereka berdua berjalan, Nabi Khadir dan Nabi Musa, sampai mereka tiba di suatu qarya, suatu negeri. Mereka pun kelaparan dan mereka minta makan, dijamu oleh penduduk negeri tersebut. Fa abaw an yudayyifuhuma. Ternyata penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini kurang ajar. Nabi minta dijamu, tidak dijamu. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Dan kalau mereka hendak keluar dari kampung tersebut, mereka dapati ada rumah yang dindingnya miring. Maka diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa bertanya, "Kok kenapa kau luruskan?" Qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Kenapa kau tidak minta upah dari mereka karena meluruskan tembok tersebut? Nabi Khadir menjawab, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini bil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri." Kata Nabi Khadir, adapun tembok yang tadinya milik saya luruskan, tembok tersebut adalah milik dua anak yatim. Anak yatim bapaknya sudah meninggal. Dan di bawah tembok tersebut ada harta milik mereka berdua. Nah, kalau temboknya miring, hartanya ini akan dilihat oleh orang, akan diambil. Allah ingin hartanya terjaga, maka saya diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan tembok tersebut agar mereka berdua nanti kalau sudah dewasa mereka ambil harta tersebut. Kenapa Nabi Khadir diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan tembok agar menjaga anak ini, menjaga hartanya? Kata Nabi Khadir, "Wa kana abuhuma salihah." Karena ayah mereka berdua ini yang sudah meninggal adalah ayah yang apa? Saleh. Jadi kalau Anda ingin dijaga anak-anak Anda, maka Anda harus saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Musayyib rahimahullah taala, kalau tidak salah beliau salat. Kemudian dia panjangkan salatnya. Kemudian dia berkata kepada anaknya, "Saya panjangkan salat ini demi engkau, ayah. Saya berharap ya an ufadha fika. Saya berharap Allah menjagaku dengan menjaga dirimu." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah maka engkau Allah akan menjagamu, termasuk menjaga dirimu, menjaga istrimu, menjaga anak-anak. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini terlalu banyak perkara yang memudahkan anak-anak kita menjadi rusak. Banyak perkara yang membuat dia lupa, kemudian lupa beribadah, menjadi durhaka. Maka kita sendiri harus soleh agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya anjurkan, kalau antum sampai di Indonesia, lakukanlah sholat sunnah di rumah misalnya. Sholat sunnah di rumah. Karena sunnahnya demikian. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholat seorang di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat lima waktu di masjid. Tapi sholat sunnah itu terbaik di mana? Di rumah. Maka Anda kalau qobliyah mungkin di Indonesia susah kalau di rumah. Kalau qobliyah dulu di rumah, ke masjid sudah langsung terlambat. Taruhlah qobliyah di masjid. Setelah sholat 4 rakaat pulang, dia di rumah. Anak-anak biar lihat. "Pak, bapak saya sholat sunnah." "Pak, sholat apa itu, Pak?" "Oh, sholat dia." Ini akan beri pengaruh. Bapaknya sholat. Kemudian baca Quran di depan anak-anak. Lihat bapaknya baca Quran. Pengaruh kepada anak-anak. Bukannya kita riak, tapi kita ngajarin anak-anak agar menjadikan suasana rumah kita suasana agamis. Kita baca Quran, sholat malam di rumah, sholat witir, sholat sunnah, anak kita lihat. Dan ini penting agar anak kita terpengaruh akhlaknya. Kemudian kita ajak anak kita ke masjid. Ajak anak ke masjid sholat berjamaah. Sebelum sampai ke masjid ceramah terus di jalan. Nah, masjid itu bukan tempat lari-lari ya. Kamu jangan bikin game di masjid ya. Awas kalau atlet Nabi Jeber. Ceramahin terus sampai di masjid. Sampai di masjid langsung dia turun. Maka Allahu Akbar dia itu. Tapi kalau antum nggak ceramahin sebelum di masjid dia bikin game. Kemudian sampai di masjid, sholat di samping kita. Jangan biarkan sama teman-temannya. Jangan di belakang bikin sholat sendiri sama anak-anak, bahaya. Akan bikin kegaduhan. Sholat samping kanan kita, samping kiri kita. Samping. Sholat. Kalau dia macam-macam jewer telinganya. Jadi biar anak kita senang dengan masjid. Sekarang ini masjid dijauhi oleh remaja. Saya senang lihat banyak remaja, subhanallah, Jakarta di mana-mana ke masjid. Ini remaja masjid yang bisa diharapkan bagi ketentraman negeri kita di kemudian hari.
Tapi kalau anak-anak muda sudah jauh dari masjid, mau ke masjid takut sudah itu musibah bagi negeri kita. Musibah bagi negeri kita. Anak-anak harus sejak awal bikin acara. Kemarin, masya Allah, saya ke di Melbourne di Australia, mereka kirim setelah saya pulang, setelah di bulan Ramadan mereka kirim bagaimana kegiatan mereka luar biasa. Mereka di negeri kafir, mereka bikin acara. Anak-anak yang iktikaf dikasih hadiah, anak-anak yang punya hafalan sekian dikasih hadiah. Jadi anak dibuat senang dengan masjid, harus dimotivasi. Jangan cuma lomba bola saja dikasih hadiah. Bikin motivasi anak-anak dia iktikaf di mana? Mau makan apa nak? Ayo iktikaf, ayo belikan. Makan sahur di masjid, makan yang paling enak yang dia suka. Bagaimana supaya dia suka iktikaf? Jadi dimotivasi anak-anak sejak kecil. Dan mereka tidak, kalau mereka sudah terbiasakan dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka besar mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara perkara yang membantu kita untuk mendidik anak-anak pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Harus selektif, terutama teman dekatnya. Cari teman dekatnya. Kalau dia punya teman dekat, kita lihat soleh, servis itu teman dekatnya. Servis teman dekatnya, karena kita harap dia terus sama temannya ini. Jangan kita cuekin. Kalau temannya itu baik, rajin ke masjid juga. Servis baik-baik sehingga jadi teman dekat anak kita. Gimana nak? Kasih dia duit ya, suruh jajan apa ya? Di servis benar. Supaya dia betah main sama anak kita. Karena teman sangat berbahaya. Dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib. Bahwasanya sahabat itu menggeret. Itu benar. Karena kalau seorang bersahabat, dia perlu sinkronisasi. Kalau si A dan si B, si A sukanya nakal, dan dia ngajak si B bergaul, dia berusaha si B agar seperti dia. Kalau tidak jadi sahabat. Karena dia ingin sinkron, bisa bagaimana sejalan. Kalau tidak sejalan, tidak jadi sahabat, maka bahaya. Anak kita kalau bergaul, anak kita mungkin rajin ngaji, rajin sholat, begitu bergaul sama teman yang kurang ajar, bisa rusak dalam seminggu. Rusak. Diajak nonton yang macam-macam lah, diajak bergaul yang macam-macam, dikenalkan sama cewek-cewek, rusak sudah, apalagi zaman sekarang. Hati-hati. Oleh karenanya masalah teman-teman kita tegas, nggak boleh komen sama itu. Kalau ayah lihat hati-hati, ayah nggak kasih uang jajan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Dan ingat, jangan kita mengatakan anak kita sudah besar, dia bisa mencari jati dirinya, dia bisa memilah-milah. Jangan seperti itu. Benar anak kita sudah besar, dia dewasa, tapi harus kita bimbing terus. Kalau kita lepaskan bahaya. Anak-anak muda sekali juga bagus. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian jangan lupa kita mendidiknya dengan memberi targhib dan tarhib. Apa targhib dan tarhib? Targhib itu motivasi, tarhib adalah peringatan. Contohnya, kita bilang sama anak-anak. Tadi saya contohkan. Misalnya, siapa yang hafal juz amma, ayah belikan motor, misalnya. Motivasi mereka, tidak apa-apa, dia pertama karena dunia, tapi insya Allah nanti karena akhirat. Kalau dia sudah hafal juz amma, belikan motor beneran. Bilang, nah ini motor dari ayah ini tidak ada apa-apanya, yang Allah berikan bagi kamu lebih besar. Jadikan motor ini untuk bertakwa kepada Allah, jangan hafal macam-macam. Motivasi. Siapa yang sholat malam dikasih hadiah ini, kasih beneran. Motivasi. Siapa yang sholat di masjid, satu sholat dikasih 10.000. Kalau kita punya uang, tidak apa-apa. Nanti dia sholat selama 1 bulan. 1 bulan berarti berapa kali sholat? 5 kali 30 berapa? 150 sholat. 150 kali 10.000 berapa? 1.500.000 kan? Iya. Atau 15 juta, 1.500.000. Setelah 1 bulan dia bilang, kamu tunggu di sana? Enggak ya. Kenapa? Uang saya sudah banyak. Oleh karenanya, kata para ulama, harus ada targhib, ada tarhib. Kalau kamu nggak sholat, kamu diambil. Begitu ceritanya. Jadi, anak-anak kalau mereka melakukan suatu kebaikan, kita beri apresiasi, kita hargai dengan materi atau dengan puji. Anak kita bilang, ayah saya dapat nilai A, dapat 10, oh Masya Allah, nah, dipuji, nggak apa-apa, kita puji. Tapi jangan sombong, nah itu dari Allah, diingatkan. Ada anak perempuan kita, mami, saya sudah merapikan tempat tidur tuh, bersih tuh, harum tempat tidur saya. Masya Allah, putri mami kayak gini, Masya Allah, pintar, dicium keningnya, biar dia senang, dia tahu orang tuanya menghargai dia. Jangan bilang, wah cuma gitu, mama dulu waktu kecil juga, begitu. Dia lagi langsung bertanya dia. Jadi harus kita kasih apresiasi buat dia semangat. Ini namanya
menghargai cara mendidik anak seperti itu. Jangan permalukan anak di hadapan teman-temannya. Jangan permalukan anak di hadapan kakak adiknya, jangan. Apalagi di depan teman-temannya. Ini kurang ajar, subuh nggak pernah bangun. Kalau ini tidurnya nggak di depan teman-temannya, dia dendam nanti. Jangan. Kita di depan teman-temannya kita bilang Masya Allah, ini Masya Allah, doain dia rajin, Masya Allah, puji-puji. Tapi kalau kita jatuhkan dia, bisa jadi dia nakal, dia dendam. Anak orang tua saya tidak pernah menghargai. Para ini terus Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Masalah yang ketiga, insya Allah saya tunda besok. Jadi anak-anak adalah aset yang sangat luar biasa. Harus penuh perjuangan untuk didik anak-anak. Dan perjuangan tersebut menyangkut waktu. Harus ada waktu. Ya, perhatikan mereka. Juga duit, kita perlu biaya. Ada satu nasihat yang belum saya kerjakan, tapi sepertinya bagus. Yaitu sebagai nasihat sebagai ulama, mereka mengatakan kalau bisa, kalau anak sudah mulai remaja atau sudah bisa SMP, SMA, maka bikin pertemuan keluarga seminggu sekali. Semuanya harus kumpul. Baca satu buku yang bagus, misalnya baca buku Riyadhus Shalihin. Kemudian suruh anak-anak menjelaskan, meskipun 15 menit. Minggu depan anak kedua, minggu depan anak ketiga, minggu depan lagi anak keempat, minggu depan anak kelima sampai anak ke-30. Minggu depannya lagi bapaknya, minggu depan lagi ibunya. Dan itu ada akhirnya saling anak-anak belajar untuk bagaimana berdakwah. Anak-anak juga dekat sama orang tuanya. Kenapa acaranya tiap minggu sekali? Dan hati-hati, jangan sampai Anda bermaksiat di hadapan anak-anak. Hati-hati. Ngajak istri, ajak anak-anak, ayo, nonton film. Jangan. Merokok di hadapan anak-anak, hati-hati. Terus melarang anak-anak, jangan rokok seperti bapak. Bapak ini gimana? Bapak main sendiri, merokok saya nggak boleh. Bapaknya jadi contoh. Jangan. Tidak sholat ke masjid, anaknya contoh. Bagaimana anak mau sholat ke masjid? Bapaknya saya tidak ke masjid. Bagaimana anaknya mau jujur? Bapaknya suka bohong di telepon. Jadi anak-anak melihat maksiat dari bapaknya. Yang ngajarin anaknya maksiat siapa? Bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Suami istri tidak bisa menahan emosi, bertengkar di hadapan anak-anak. Gimana? Enggak hancur hati anak-anak. Dia tidak menghargai bapaknya suka tampar istrinya, suka tampar ibunya. Dia tidak menghargai ibunya suka bentak suaminya, suka bentak bapaknya. Hancur dia. Dia tidak punya figur. Ya, betapa banyak orang bangga dengan bapaknya. Ini harusnya seperti itu. Bagaimana anak Anda bisa bangga sama bapaknya? Kalau ingat, kalau Anda pelit, anak Anda lebih pelit daripada Anda. Hati-hati, jangan ngajarin anak pelit. Jadi kita lihat sendiri. Ada teman pelit. Begitu anak saya main sama dia, ternyata anaknya juga pelit. Ini benar, hati-hati. Warisan itu. Jangan sampai anak kita nakal gara-gara kita. Kalau gara-gara kita, kita juga ikut tanggung dosanya. Tapi kalau dia nakal bukan gara-gara kita nggak tanggung dosanya. Kita hanya dapat kebaikannya. Ya? Oleh karena jangan sampai mencontohkan hal-hal yang buruk di hadapan anak-anak. Agar kita tidak dituduh oleh anak-anak kita. Demikianlah para hadirin yang Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjut tentang bagaimana kiat-kiat menumbuhkan cinta kasih di antara suami istri. Ya. Besok insyaallah kajian 17 tahun ke atas. Ya. Baik para hadirin Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, bolehkah kita sholat di Hijr Ismail? Jawabannya boleh. Tapi jangan pas tawaf. Setelah tawaf baru kita sholat di Hijr Ismail. Mohon untuk menjelaskan tentang kunut di sholat subuh yang dilakukan banyak di masjid-masjid di Indonesia. Kalau kunut subuh hukumnya adalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan kunut subuh adalah tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Sebagian ulama seperti Madzhab Syafi'iyah yang tersebar di tanah air, kunut subuh hukumnya sunnah. Dan khilaf ini dibangun di atas khilaf para ulama tentang penilaian suatu hadis. Ya, ada suatu hadis yang menjelaskan Nabi senantiasa sholat kunut subuh dan tidak pernah meninggalkannya. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Maka khilaflah para ulama tentang status hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih seperti Imam Nawawi rahimahullah, dan kebanyakan ulama mengatakan hadisnya lemah karena Abu Ja'far Ar-Razi perawi yang bermasalah. Adapun saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya kunut subuh tidak disunnahkan karena hadisnya lemah. Namun jika kita tahu ini masalah khilafiyah,
Maka ada perkara yang perlu harus kita perhatikan. Yang pertama, masalah ini harus toleransi. Silakan sholat di belakang imam yang kunut atau imam yang tidak kunut, nggak jadi masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kunut subuh hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Jangan sampai seorang berpikiran saya tidak mau sholat di imam tersebut. Kenapa? Dia tidak kunut, padahal kunut itu wajib. Padahal yang benar kunut tidak sampai derajat apa? Wajib. Seandainya ada orang tidak kunut subuh, jangan ditegur subhanallah, subhanallah. Tidak kunut tak jadi masalah. Alhamdulillah sekarang di tanah banyak yang toleransi, Pak. Saya sholat di masjid di dekat rumah saya. Imamnya kunut terus, dan saya kalau dia orang imamnya kunut, saya ikut kunut. Tapi berapa kali saya sholat, dia bilang Ustaz kalau menjadi imam, saya bilang mohon maaf, tapi saya tidak kunut. Oh tidak apa Ustaz. Masya Allah, orang-orang ngerti. Saya sholat tidak pakai kunut dan mereka tidak jadi masalah. Mereka suruh saya imam lagi berikutnya. Dan saya Masya Allah, berarti sudah banyak orang yang mulia apa? Sadar. Yang jadi masalah itu ta'asub fanatik di atas kejahilan. Fanatik ke atas apa? Kejahilan. Sampai tidak mau sholat gara-gara imamnya kunut, atau sebaliknya tidak mau sholat gara-gara imamnya tidak kunut. Kemudian kalau anda jadi makmum, ikuti imam anda. Imam anda nggak kunut, ente jangan kunut. Imam anda kunut, ente kunut. Dan ini fatwanya para ulama yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Syekhul Islam bin Taimiyah, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka berpendapat bahwasanya kunut subuh tidak sunnah. Tapi mereka juga yang berfatwa, kalau anda sholat di belakang imam yang kunut, anda juga ikut kunut, karena status anda sebagai apa? Makmum. Dan sebaliknya kalau anda jadi makmum imamnya tidak kunut, jangan nekat kunut sendiri. Sebagian jemaah Indonesia nekat, imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Jangan nekat sendiri. Ya, kalau ente kunut, ente jadi imam. Ente bilang, Pak Imam, gantian dong. Sana imam bisa dapat bilang lagi. Oleh karenanya, tidak usah ribut masalah besar. Sekarang kita buat sebagian orang luar biasa fanatik dalam hal ini. Menyesat-nyesatkan orang yang kunut. Dan sebaliknya menyesat-nyesatkan orang yang tidak kunut. Seakan-akan sholat subuh tidak sah kalau tidak kunut. Tapi dia terjebak kalau sudah di sini dia harus sholat di belakang orang yang tidak kunut. Terus sholat di mana? Di Masjid Nabawi imamnya tidak kunut. Masjid Haram imamnya tidak apa? Tidak kunut. Oleh karenanya maksud saya, ya, ini perkara yang tidak perlu kita peributkan. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama dan kita toleransi. Penjelasan tentang saf dalam salat yang tidak boleh putus dan apa akibat dari putusnya saf dalam salat berjamaah. Para sahabat dahulu mereka menjauh dari baina sawari. Sawari itu tiap-tiap. Hukumnya makruh. Saf yang terputus hukumnya apa? Makruh. Bukan syarat sah salat tidak, tapi hukumnya cuma apa? Makruh. Maka kita berusaha salat saf tidak terputus. Namun ada kondisi-kondisi harus diputuskan. Contohnya di sini dia ada jalan terputus. Karena memang harus ini darurat. Paham? Kemudian di sini ada tiang. Jadi kalau seandainya Masjid Nabawi sepi, kita berusaha cari saf yang tidak terputus. Karena hukumnya makruh sholat di tempat yang ada di antara dua tiang seperti di sini. Ini hukumnya apa? Makruh. Tapi kata para ulama, dan ini kaidah, kalau perkara yang makruh ada keperluan, maka makruhnya hilang. Makruhnya hilang. Seperti kondisi sekarang, sholat sudah penuh. Mau sholat di mana? Maka tidak mengapa sholat di antara tiang-tiang. Karena sudah sangat padat. Tapi kalau misalnya musim umroh tidak sepadat sekarang, maka jangan sholat di antara tiang. Kalau seperti ini jangan, hukumnya makruh, cari tempat yang ke depan. Tapi kalau seperti sekarang padat di mana-mana, ya sudah, masuk di tempat lagi, tidak mengapa meskipun terputus dengan apa? Tiang-tiang. Karena makruh kalau ada kebutuhan tidak jadi makruh lagi. Wajibnya jadi afdal di rumah. Bagaimana kedudukannya ketika melakukan haji? Apakah salat di hotel akan mendapatkan faedah 100.000 kali lipat atau 1.000 kali lipat? Insyaallah. Jadi ibu kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tapi di rumah lebih baik bagi mereka. Kenapa kata para ulama? Karena di rumah lebih jauh dari fitnah, tidak dilihat oleh para laki, lebih tertutup. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih suka para wanita di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyatul ula." Hendaknya kalian menetap di rumah,
berbuat berhias seperti para wanita jahiliyah. Jadi asalnya wanita di rumah. Kenapa seorang harus berusaha betah di rumah? Kenapa dengan betah di rumah seorang wanita akan urus kegiatannya di rumah, anak-anak diurus, suaminya diurus, persiapannya diurus. Tapi jadi masalah kalau istri suka keluar rumah, ini repot. Hobinya ke mall, hobinya keluar rumah. Kalau tidak keluar rumah sehari bete, bosan. Dia tidak menjadikan rumahnya sebagai istananya. Dia tidak menjadikan rumahnya sebagai apa? Surganya. Ya. Ini salah. Oleh karenanya diantaranya sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Dan Aisyah radhiyallahu anha meskipun bertetangga dengan Masjid Nabawi, dia sholat di mana? Di rumah. Ada sebagian sahabiat, sahabat wanita yang sholat bersama Nabi, tidak jadi masalah, memang tidak dilarang. Oleh karenanya sholat di rumah juga afdal, tidak jadi masalah. Kecuali kalau orang ingin sholat di masjid, ya, misalnya ingin dengan ceramah, ingin dengar suara imam yang indah, tidak jadi masalah. Kalau saya di hotel Ustaz, saya ngobrol, kemudian lihat internet, atau saya tidur, mending saya ke masjid, nunggu maghrib bisa baca Quran, ya sudah ke masjid aja. Tapi waktu ke masjid ingat, jangan berhias. Jangan berhias. Oleh karenanya sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, wanita yang cantik, terkenal kecantikannya tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda para lelaki, bisa menggoda suami orang lain. Pak imamnya bisa tergoda, gara-gara wanita cantik tersebut. Tapi kalau wajahnya tidak terlalu cantik, pas-pasan, enggak apa ke masjid. Kalau anda tahu istri anda cantik sekali, setiap orang laki pasti ngiler, jangan ke masjid. Kalau enggak suruh pakai cadar, kasihan yang dia itu ngilernya kasihan. Oleh karenanya ya, kita kalau istri kita cantik, kan gitu, ada orang wanita yang cantik luar biasa ada. Jadi kecantikan itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Kalau istri kita termasuk kecantikan disepakati, hati-hati, jaga dia, suruh pakai cadar, suruh. Tapi kalau diperselisihkan orang bilang jelek, yang penting mata saya lihat cantik, gak urusan dipilih orang. Yang penting mata saya lihatnya apa? Cantik. Jadi hati-hati kalau keluar wanita ke masjid, maka jangan menor, jangan berhias, jangan pakai parfum, tidak boleh. Pergi ke masjid hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suami mau pergi haji dengan biaya cukup 2 orang, lebih utama mengajak istri atau orang tuanya sendiri. Saya bilang lebih utama mengajak orang tuanya. Saya tahu mengajak orang tuanya. Istri masih, insya Allah orang tua sebentar lagi meninggal dunia. Kalau istri insya Allah masih kita bisa kumpul uang lagi. Ya, lebih utama kita mengajikan orang tua. Supaya istri dan buat istri supaya istri mengalah. Gimana caranya mengalah? Belikan emas. Bolehkah menikahi wanita namun walinya tidak berada di tempat seperti yang dilakukan oleh para TKI? Menikah tanpa wali tidak sah. Kata Nabi SAW, ayu mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Janda ataupun perawan harus pakai wali. Dalam hadis yang lain, la nikah illa bi wali, tidak ada nikah tanpa wali. Oleh karenanya, kalau ternyata walinya tidak hadir di tempat, tidak jadi masalah. Sekarang bisa telepon, bisa video call, tidak jadi masalah. Yang penting walinya benar-benar itu walinya. Jangan sampai bohong, itu wali saya, ternyata bukan walinya. Teman dipaksa dijadikan wali. Ya. Oleh karena seorang tatkala ingin menikah dari jarak jauh harus pasti benar itu wali calonnya. Kalau benar itu walinya, meskipun dia tidak hadir tidak jadi masalah. Bisa diwakilkan atau bisa dengan video call dan sah insya Allah. Paham? Tidak boleh menikah tanpa wali karena tidak sah. Saya mau bertanya, minta solusi. Sekarang saya punya anak 4 dari perempuan atau istri 3. Istri yang 1, anaknya 1, pria dan sudah cerai. Istri pertama sudah diceraikan. Istri kedua anaknya 2, status masih istri. Istri ketiga anaknya 1, pria, masih istri. Untuk aman sebelum saya mati dalam hal harta, apa yang harus saya lakukan? Ya antum, ya, yang aman ya. Antum harus tahu bahwasanya wasiatkan kepada anak-anak semuanya. Bahwasanya semua anak dari istri yang masih belum dicerai atau istri yang sudah dicerai, statusnya semuanya anak. Harus dibuat pengertian kepada mereka tentang hukum warisan. Tidak mengapa, tidak ada salahnya. Misalnya Anda punya harta yang banyak, berikan hadiah semua kepada anak-anak Anda. Kalau semuanya, satu diberikan rumah, semuanya diberikan rumah. Satu diberikan motor, semuanya diberikan motor.
Satu dikasih uang, semua dikasih uang, karena itu keadilan. Kalau istri yang ada dikasih anaknya yang masih jadi istri kita statusnya, anaknya dikasih sementara anak dari istri yang sudah kita cerai tidak dikasih hadiah sama kita, maka kita zalim. Dalam hadis tatkala sahabat Nu'man bin Bashir, bapaknya Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man, maka Bashir datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau menjadi saksi bahwa saya sudah beri hadiah kepada anakku Nu'man." Kata Nabi, "Aku la waladika nahalta wa mithla ma nahalta Nu'man." Apakah semua anak-anakmu sudah kau kasih hadiah seperti kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Idzan la ushidu 'alal jawr." Kalau gitu saya tidak menjadi saksi atas kezaliman. Ini zalim seperti ini. Tidak boleh. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu "Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an." Apakah kau suka anakmu semuanya berbagi sama kau? Iya, kata dia. Kalau gitu, dilu baina auladikum. Adilah kepada anak-anak. Ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebab Allah mengatakan pemberian yang kita berikan kepada sebagian anak yang nanti dikasih tidak sah, harus dikembalikan. Jadi